Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Orang yang beriman, khusus orang yang beriman, maka ada satu kenikmatan melebihi kenikmatan mendapatkan surga, yaitu orang yang beriman dijanjikan mendapatkan nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nikmat memandang Allah dengan mata telanjang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayatnya tentang nanti kita akan melihat Allah dalam keadaan melihat benar-benar tanpa tabir. Tidak ada tabir. Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Aisyah mengatakan Rasulullah berbicara dengan Allah. Namun hadis Aisyah menyebutkan Rasulullah tidak melihat Allah. Rasulullah tidak melihat bentuk Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Aisyah, tapi dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mukmin di akhirat mendapatkan surga, nikmat. Ada nikmat yang lebih hebat daripada mendapatkan surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat pencipta surga. Ini nikmat yang luar biasa. Makanya pernah saya bahas dalam surat Yasin ketika Allah mengucapkan salamun qaulan min rabbir rahim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan seterusnya. Kalimat itu ditafsirkan salah satu penafsirannya adalah kedatangan Allah kepada penduduk surga. Kan sebelum ayat itu kan inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un, dan seterusnya. Penduduk surga sedang bersenang-senang, sibuk sana, sibuk sini, loncat ke sungai sana, loncat ke sungai susu, dari sungai susu loncat ke sungai madu. Pokoknya kita main sungai saja Pak nanti itu. Lalu dikirimkan buah-buahan, makanan tanpa sakit perut, tidak ada asam lambung, tidak ada diabetes, tidak ada ambeien, tidak ada apa-apa. Dahak tidak ada, ingus tidak ada, tahi mata tidak ada, bahkan sendawa pun tidak ada, kata Nabi. Tidak ada gerop, tidak ada habis makan, tidak ada. Jadi bagaimana? Tidak ada. Ingus tidak ada, penyakit tidak ada, pengajian itu lebih tidak ada. Kita ngaji ini kan untuk masuk surga. Beban ini kan untuk ujian masuk surga. Nanti di sana tidak ada beban lagi. Apakah kita akan pergi berhaji lagi nanti surga? Tidak ada. Hidup abadi selama-lama bahagia. Nah, ketika penduduk surga sedang sibuk-sibuknya berbahagia, merayakan kemenangan, karena mereka lah faizun, yang sebenar-benarnya bahagia. Di situ dalam tafsir itu ada yang menafsirkan Allah datang kepada penduduk surga. Begitu Allah datang, penduduk surga terhenyak dan melihat Allah sampai lupa dengan nikmat surga. Jadi terasa kecil nikmat surga ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Qiyamah 2223 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat wajah-wajah orang yang masuk surga itu mereka akan berseri-seri. Itu wajah orang mukmin yang masuk surga berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, dan mereka dengan jelas melihat Tuhannya. Kalau kalimat nadhara disambung dengan ila, disandingkan dengan ila dalam bahasa Arab, itu artinya melihat dengan mata telanjang, tidak ada penghalang, tidak ada, benar-benar melihat Allah. Nah, makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, innakum satarawna rabbakum ayanan, engkau nanti akan melihat Tuhanmu dengan ayan. Ayan itu mata telanjang. Dalam hadis yang lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Engkau akan melihat Allah di hari kiamat nanti seperti melihat rembulan. Jadi qamar itu rembulan menjelang purnama. Kita bisa lihat dengan jelas. Wala tudammuna fi ru'yatihi, dan engkau tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Kan sifat di dunia apa? Kalau ada sesuatu yang ajaib kan kita berdesak-desakan. Ular mati di tengah jalan, berdesak-desak untuk lihat ular. Ular tu aja bingung, ni bodoh kali lihat saya mati saja sampai begini. Berdesak-desak antri. Nanti tidak ada yang antri, semua bisa melihat Allah dengan jelas, kata Rasulullah. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syam wa salat qabla ghurubiha faf'alu. Oleh kerana itu kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mampu untuk mendirikan salat sebelum terbit matahari, iaitu salat subuh, dan salat sebelum terbenam matahari, salat asar, lakukanlah. Ini maksudnya apa? Subuh dan asar termasuk salah satu amalan yang menyebabkan surga. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, man shalla bardain, siapa yang menjaga salat dua yang dingin, dakhala al-jannah, wajib masuk surga. Salat subuh dan salat asar, salat terberat di antara 5 salat bagi orang normal. Bagi munafik semua salat berat. Bagi munafik semua salat berat. Namun yang paling berat munafik subuh dan isya. Namun secara normal yang bukan munafik, tetap subuh dan asar terasa perjuangannya. Itu salat bardain, salat dua dingin. Salat subuh kita tenggelam di dalam selimut kita. Salat asar kita tenggelam di dalam pekerjaan kita, tanggung. Jadi kantor keluar 4:30, azan jam 4, tanggung. Selalu kalimat tanggung dibisikkan syaitan. Tentu kepada orang-orang yang imannya tanggung, udah sedikit lagi, bacut debit. Kalau kita ke masjid balik lagi kan capek kali. Entar lagi lu keluar kantor sekaligus saja nanti. Contoh begitu apa. Jadi kalimat ini menyebabkan orang tidak berjamaah pada asarnya. Di sini Rasulullah menyebutkan diikatkan dua salat ini dengan melihat Allah. Artinya mereka akan masuk surga dan akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik akan dapatkan berbagai kebaikan, yaitu surga. Wa ziyadah, Allah katakan, dan kami tambahkan ziyadah. Apa itu ziyadah? Para ulama tafsir menyebutkan yaitu melihat Allah. Selain masuk surga, melihat Allah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang kita akan melihat Allah, dan laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Dalam hadis yang lain tidak ada yang menerjemahkan. Artinya kita bicara dengan Allah nanti itu tidak pakai penerjemah, langsung, tidak pakai perantara. Kita akan bicara dengan Allah seperti Nabi Musa berbicara dengan Allah, seperti Rasulullah berbicara dengan Allah, berbicara dengan pencipta. Itu semua untuk siapa? Hanya kepada mukmin, hanya kepada yang mati dalam keadaan mukmin. Hanya itu. Ini sekaligus menegaskan penduduk neraka tidak akan pernah melihat Allah. Karena melihat Allah nikmat, maka penduduk neraka tidak boleh dapat nikmat sedikit pun. Permintaan penduduk neraka setelah tidak dihentikan azab, mereka minta berhenti azab sebentar saja. Allah mengatakan tidak ada istirahat untukmu hari ini, kata Allah. Lalu minta lagi yang terakhir permintaan mereka untuk diberi minuman, dan mereka mintanya bukan lagi ke Allah, kepada penduduk surga. Penduduk surga pun mengatakan, kami tidak diizinkan memberi minuman surga untuk kalian. Jadi minuman mereka apa? Ghislin, minuman darah dan nanah bercampur, dikeluarkan dari api neraka. Itulah minuman mereka. Melihat Allah tidak mungkin, karena itu nikmat. Penduduk neraka tidak pernah melihat surga. Penduduk surga akan melihat neraka.
Ketika kita meniti titian sirat, yudrabu baina yadayhi as-sirat, kata Rasulullah. Nanti kita akan melewati titian sirat. Ya, dari lembah, ujung lembah pertama, lembah neraka. Neraka itu kan bentuknya wail, lembah, jurang. Ya. Jadi diikat jembatan pertama dari awal neraka menuju ke pintu surga. Penduduk surga melewati jalan akan melihat neraka. Penduduk neraka tidak pernah melihat surga, karena surga berpintu dan hanya dibuka oleh orang mukmin setelah dibuka oleh Nabi pertama sekali. Kenapa penduduk surga disuruh lihat neraka? Pertama, agar mereka meyakini yang mereka dengarkan di Al-Quran waktu dulu, yang mereka baca ternyata ada Jahannam, biar mereka dibuktikan Allah benar-benar ada ternyata. Jadi kita ini kan cuma baca-baca saja neraka. Nanti kita semua lihat neraka. Di situ kita mengetahui dengan pasti, inilah yang Allah katakan dulu dalam Al-Quran. Itu manfaat pertama, diperlihatkan kepada penduduk surga. Yang kedua, penduduk surga agar bersyukur setelah melihat neraka, mereka bukan penghuninya. Bertambah-tambahlah rasa syukurnya ketika melewati titian sirat. Bertambah-tambah rasa syukurnya. Neraka itu ada, tapi mereka bukan penghuninya. Tapi penduduk neraka tidak pernah melihat surga, karena melihat surga pun nikmat. Melihat surga pun nikmat. Ya. Dan keindahan surga tidak bisa dinikmati oleh penduduk neraka kecuali mereka yang diizinkan untuk diangkat oleh Allah ke dalam surga Allah. Saya dapatkan dalam tafsir Qurtubi, ketika menggambarkan tentang neraka, ada satu hadis dengan derajat yang hasan dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah pernah mengatakan, ketika kita masuk surga, kita akan mendapatkan kapling rumah masing-masing, dan satu kapling 70 rumah. Dalam 70 rumah ada 70 kamar. Dalam 70 kamar, setiap kamar ada 70 bidadari. Kabar gembira bagi bapak. Mudah-mudahan dengan iman yang diberikan Allah ini, kita bisa menikmati sampai ke akhirat nanti.